Alhamdulillahilladzi lam yazal aliyya wa lam yazal fi alahu thaniya idza maqtahu wajadahu waliya wa idza hatahu wajadahu afiya fitratun min bahrin judihi tamlau al-turaba wa ladratun mu'ayyanun tasirul kafir waliya al-jannatu liman ata'ahu wa lukana abdan habasiyya wa naru liman asahu walau syarifan qurisiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la sabihalah wa la mathilalah wa la liddalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da lora'inahu wa ta'an kumariyah wa habiban azhariyah salatan wa salaman ala nabiyyina wa rasulina al-karim wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid As-Sohir Keramat Sari yang selalu diberkahi, yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng kita awali pengawasan kita pada malam hari ini dengan sami-sami membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu rahimakumullah. Rukun iman ada 6 rukun iman. Yang ke-6 adalah iman kepada qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu yang belum terjadi ataupun yang sudah terjadi. Kalau belum terjadi kita tidak tahu, artinya mungkin kita nerima saja yang belum terjadi. Tapi kalau yang sudah terjadi, nah ini ada yang terima, ada yang tidak terima. Makanya dalam hal ini para ulama membagi takdir itu ada berapa ini? 3 sampai 5 ya, 5 macam takdir ya. Yang pertama adalah takdir azali. Azali itu takdir yang sudah dari sononya, sudah given. Contohnya kita dilahirkan wis dadi wong lanang, itu udah given. Dilahirkan kok kelahirannya Keramat Sari, kan udah given, nggak ada yang protes. Ya, Pekalongan dilahirkan nang Banyumas, itu udah given. Dilahirkan dari wong Indonesia. Nang apa kok ora dadi wong Arab atau kelahiran Mekah mendina umroh terus. Padahal nek dadi wong Mekah ki nek musim haji ora padha nang Mekah. Kadang orang nang Bali, orang nang Indonesia, yang orang Indonesia yang ke Mekah. Karena orang Arab ini kalau musim haji tiket ke Indonesia murah. Nah, karena apa? Jamaah haji kan kosong kalau Indonesia itu. Adanya pemberangkatan, pulangnya kan kosong. Nah itu kan tiketnya murah. Ya, mungkin cok 3 juta, 4 juta bolak-balik. Nanti pulangnya ke sana pas ketika pemulangan jamaah. Kan berangkatnya kosong, pulangnya ini. Cerdas orang Saudi. Ya. Nah, ini takdir azali, sudah dari sononya, given sudah. Ya. Nah, jadi dalam kalau given itu ya berarti istri mau ponone. Ya. Makanya firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Apapun yang menimpa kamu di dunia ini ya, yang menimpa ini baik itu sesuatu yang bagus atau sesuatu yang jelek. Makanya kalau dalam Al-Quran itu yang namanya musibah itu jangan selalu identik dengan kejelekan.
Musibah itu ada yang namanya ma'asoba mim musibatin hasanatin dan musibatin sayyiatin. Asoba itu kan artinya menimpa. Bentuknya apa? Musibah. Nah, bentuknya musibah itu ada musibah yang baik, ada musibah yang jelek. Selama ini kita selalu identik mengatakan bahwa musibah itu adalah jelek. Wa idza asabakum musibah, kan gitu. Dalam redaksi ayat itu ya musibah yang ya mungkin bagi kita tidak baik lah. Ya walaupun sebenarnya setiap musibah itu ya ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang mungkin kita sebagai kacamata manusia jelek, tapi sebenarnya menurut kacamata Allah baik. Contohnya misalkan Nabi Khidir sama Nabi Musa lah. Menurut kacamatanya Nabi Musa, apa yang dilakukan Nabi Khidir melobangi kapalnya seorang anak yatim jelek. Kacamata rasional. Kalau dalam Muhammadiyah kacamatanya burhani. Kan ada namanya dengan nambayani, burhani, irfani. Tapi Nabi Khidir ini menggunakan pendekatan irfani. Irfani itu sesuatu yang berdasarkan hati nurani, yang itu belum terjadi. Bagi Nabi Musa ini nggak benar, pasang lobangi kapal miliknya orang lain dan itu miliknya anak yatim. Ternyata apa? Irfani. Oh berarti apa yang dilakukan menurut kacamatanya Nabi Musa itu benar, tapi ternyata menurut Allah itu, atau menurut Nabi Musa itu tidak benar, ternyata menurut Allah itu benar. Oh ternyata di seberang sana ada penguasa yang suka merampas kapal yang utuh. Nah, kan udah berlubang, berarti kan udah rusak, kan dirampas. Padahal itu miliknya seorang anak yatim, kan begitu. Dalam kategori dalam kita sebagai manusia itu, tiba-tiba kita mendapatkan musibah kecil. Misalkan kita hari ini mau berangkat ke Jakarta. Tiba-tiba tadi ada kecelakaan kecil, perang, sikile kecocok, sehingga sikile abuh, ngantek bernanah, sehingga kita tidak bisa berangkat ke Jakarta. Mungkin pikiran kecil kita, aduh, wah ternyata kita tidak bisa berangkat ke Jakarta. Oh tidak tahunya ternyata di daerah mana, ya di daerah tol mana KM sekian ada kecelakaan karambol. Coba kalau Allah tidak cocokkan kita dengan beling, mungkin kita ikut dalam kecelakaan di misalkan daerah Indramayu gitulah. Kan begitu. Jadi kadang itu yang dinamakan dengan musibah, bagi kita dianggap sayyi'ah, bagi Allah itu ternyata baik. Ya kayak pandemi lah kemarin, kan? Ya bagi kita itu ya aduh kok pandemi terus gimana cara menangani? Ya, mungkin itulah cara Allah membersihkan bumi dari apa? Polusi bumi. Kan kita nggak tahu. Karena dunia itu sudah terlalu banyak rusak. Makanya ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl. Kitab yang dimaksud di sini adalah kitab yang tertulis di Lauh Mahfuz. Makanya dalam hadis itu, hadis, dan ini saya baca dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, beliau menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah, awwalu makhlukin khuliqallah itu adalah qalam. Pertama kali makhluk yang diciptakan oleh Allah itu adalah pulpen. Dan pulpen ini diminta oleh Allah untuk menulis. Menulis apa? Ya kita, nasib kita lahirnya kapan? Ya, lalu kemudian kita dari orang tua siapa? Itu kan sudah ditentukan.
Dan sudah ditentukan nanti dalam hadis itu 50.000 tahun sebelum kita ada, atau bahkan 50.000 tahun kalau dalam hadis sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Makanya kenapa ketika ada firman Allah, nah ini nanti terkait dengan takdir kitabah ini, ya. Ketika Allah bertanya alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini pertanyaan Allah kepada siapa? Ruh. Nah, ruh ini kalau penafsirannya Imam Ibnu Katsir itu, dalam tafsir Ibnu Katsir itu, ruh manusia itu sudah Allah ciptakan sejak awal Allah ciptakan Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Berarti sampai hari kiamat. Itu ruhnya sudah ada. Jadi bukan ruh yang nyicil, sudah. Jadi ibarat kata itu, saya ini sekarang punya anak, cucu saya itu sudah ada di alam ruh. Ini penafsiran Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ya. Mungkin buyut kita atau keturunan kita yang ke-7, ke-10 atau 20 sampai belum ada terjadi hari kiamat sudah ada. Makanya ketika Allah berfirman alastu birabbikum semua ruh, ya, qalu bala syahidna, mereka mengatakan ruh ini, ya engkau Tuhan. Kan lupa sudah, wong bayi waktu kecil aja kita lupa, masa kita 10 tahun atau bahkan jangankan bayi, yang kemarin saja sudah kita lupa. Nah, siapa yang mengingatkan? Yang mengingatkan itu ya kita. Makanya kenapa harus ada Al-Quran? Karena Quran itu kan dzikra. Makanya Quran itu namanya kan macam-macam, ada tadzkirah, pengingat. Makanya kita membaca firman Allah surat Al-A'raf ayat 172. Ternyata pemaknaannya luas. Dan juga disebutkan dalam kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kitabnya namanya Ar-Ruh. Ya, ketika menafsirkan ini juga mengatakan bahwa ruh yang dimaksud adalah ruh manusia dari sejak Allah ciptakan Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Sehingga nggak ada istilah kita kemudian protes. Loh, kita kan nggak ingat, ya. Ya makanya diingatkan bahwa dulu sudah kita bersumpah Tuhannya itu tetap Allah. Ya. Nah, awalu makhlukin yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah pulpen. Dan pulpen butuh media untuk menulis, namanya Lauh Mahfuz. Dan namanya Quran surat Al-Qalam adalah Quran yang Allah turunkan. Kalau dalam urutan berdasarkan turunnya adalah nomor 2 dalam Al-Quran. Yang pertama apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang kedua surat apa? Surat Qalam yang diawali dengan Nun wal qalami wa ma yasturun. Surat yang ketiga apa? Al-Muzammil qumil laila illa qalila. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nisfahu awin kus alaihi auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Surat yang keempat apa? Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum wa anzir. Yang kelima apa? Al-Fatihah. Yang keenam Al-Lahab. Yang ketujuh At-Takwir. Itu ada urutannya. Dan urutan-urutan seperti ini dipelajari dalam ilmu namanya Ulumul Quran. Dan ini terdapat dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam Jalaluddin As-Sayuti, yang pernah menulis tafsir namanya tafsir Jalalain. Jalalain itu 2 Jalal, Jalaluddin As-Sayuti, yang kedua Jalaluddin Al-Mahalli, tapi yang lebih terkenal As-Sayuti, ya. Nah, ini Al-Qalam. Makanya kadang kalau saya ngajar ke mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir, saya mengatakan, kenapa firman Allah yang pertama Al-Alaq diminta untuk Iqra, membaca? Apakah yang dimaksud membaca Al-Quran dengan teksnya? Bukan itu.
Karena Quran yang disodorkan atau yang malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah bukan dalam bentuk teks. Bagaimana mungkin dalam bentuk teks? Rasulullah seorang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Lalu bentuknya apa? Bentuknya ejaan, hafalan, didekap, kowe maca. Maka kalau kemudian Rasulullah mengatakan ma'ana biqori, saya nggak bisa baca, ya benar. Iqra ini maknanya luas dibandingkan tilawah. Makanya kenapa namanya MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, bukan MQ. Nah, Musabaqah Qiraatil Quran. Karena qiraah sama tilawah maknanya beda. Kalau qiraah itu membaca dari bacaan teksnya, ada tafsirnya, asbabun nuzulnya, realitas sosial politik pada waktu itu, maknanya lebih luas. Termasuk sekarang membaca situasi politik, membaca situasi ekonomi, membaca situasi, itu Iqra namanya. Beda dengan tala yatlu tilawah. Kalau tilawah bentuknya apa? Bacaannya, teksnya. Dan di zaman Rasulullah itu tidak ada Quran yang tertulis, tidak ada mushaf. Quran itu hanya ada pada hati, pikiran, ucapan sahabat. Karena Rasulullah pernah bersabda, la taktubu anni walau ayatan. Jangan sekali-kali kalian menulis apa yang keluar dariku, baik itu Al-Quran ataupun hadis, walaupun itu hanya satu ayat. Dilarang. Karena pada waktu itu sahabat hafalannya kuat, ya. Nah kemudian Quran itu muncul mau dibukukan kan ketika terjadi perang Yamamah, Rasul sudah meninggal. Ada tragedi perang menghadapi nabi-nabi palsu yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzab di sebuah tempat namanya Yamamah. 70 penghafal Al-Quran meninggal dunia. Lalu kemudian dijadikan dasar ide dari sahabat Umar bin Khattab untuk membukukan Al-Quran, dimushafkan. Sahabat Abu Bakar menolak awalnya. Kalau kita mungkin dinamakan dengan bid'ah gitulah. Ma fa'altu ma fa'ala Rasulullah. Saya nggak mau melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sahabat Umar mengatakan wallahi hadza khair. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat Umar ini ijtihad. Kalau di bahasa Muhammadiyah namanya melakukan tarjih dan tajdid. Ada tarjih dan tajdid, pembaharuan. Makanya ayat Al-Quran itu yang nggak perlu dirubah, yang dirubah dan itu adalah pola pikir dan pola tafsirannya. Makanya Muhammadiyah kenapa Bayani dipakai, Burhani dipakai, Irfani dipakai. Kalau kita menggunakan Bayani tekstualis, ya teman-teman kita Salafi itu kan kadang menggunakan Bayani, kadang nggak cocok dalam situasi kondisi. Karena sabda Rasulullah yang disampaikan pada waktu itu disesuaikan dengan zaman sekarang, zaman sudah berubah. Contohnya apa? Perintah Rasulullah ketika supaya kita jangan menyerupai orang Yahudi ketika masuk ke tempat ibadah. Khaliful Yahuda fa innahum layal bisunani alahum walihwafahum. Hendaklah kalian berbeda dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu kalau masuk ke tempat ibadahnya sandal dan sepatunya dilepas. Kita diminta untuk memakai sandal dan sepatu kalau kita masuk ke dalam masjid. Awal Islam itu begitu. Sehingga kalau kemudian kita melirik saudara se-Indonesia atau sebangsa dan setanah air tapi beda agama, misalkan saudara kita orang Nasrani gitu ya, dia masuk gereja dengan sepatu dan sandal
Kita kadang menghina atau menghece. Waduh, kenapa dia pakai sandal dan sepatu tempat ibadah? Nah, dulu kita begitu. Di awal Islam. Makanya kalau kemudian diterapkan menggunakan baya ini tidak cocok. Kenapa? Zaman berubah, masjid sudah bagus. Makanya kemudian Muhammadiyah menggunakan burhani. Ya. Burhani. Ya sama dengan hisab dan ru'yah lah. Kalau hisab ini kalau sekarang urusan pemilu sama dengan quick count. Nah, hisab. Real count itu ru'yah. Biasanya antara quick count dan real count itu pasti perbedaannya tidak jauh, sama dengan hisab dan ru'yah. Tapi kalau saya nggak suka real count ataupun quick count, nggak suka. Yang saya suka diskon ya Bu ya. Nah, ibu-ibu senangnya diskon ini menjelang Lebaran dan menjelang menjelang Ramadan. Nah ya ini jadi loh mah ya. Al-Qalam itu menunjukkan ikro baca. Yang kedua apa? Pulpen, nulis. Newis akeh mocok ya nulis. Nulisnya itu apa? Ya nulis keilmuan. Kalau saya mengatakan sama mahasiswa begini, wala tamutuna wa antum, kalau sama saya wa antum katikum. Bukan kalau di khutbah Jumat kan wala tamutuna wa antum muslimun, khutbah Jumat. Tapi kalau buat mahasiswa saya mengatakan pokoknya kowe aja nganti mati sak durunge dadi penulis. Ya. Sebab ente itu bukan anaknya seorang ustadz, bukan seorang anak kiai, bukan anak orang kaya, orang biasa saja. Jadi penulis. Nek jadi penulis itu ilmunya yanfa, dibaca orang walaupun orang sudah meninggal. Dan nulisnya itu nggak perlu misalkan dengan teks buku. Kita nulis di laptop, masukkan ke internet, Google, tercatat di sana nama kita. Sampai kita ratusan tahun selagi masih ada aplikasinya Google misalkan, ya nama kita, tulisan kita masih ada. Makanya itu yang dinamakan ilmun yantafaun. Ya sama dengan kitab-kitab zaman dulu itulah. Tafsir ada Jalalain, ada Zamakhsyari, Miftahul Ghaib Fakhrur Razi, Tafsir Ibnu Katsir. Di zaman dulu, sekarang orang sekarang kemudian di PDF kan. Dimasukkan Google lalu kita bisa lihat. Nah begitu. Nah kemudian firman Allah yang ketiga itu kan muzammil, itu artinya apa? Berselimut. Berarti boleh jangan terlalu banyak tidur. Kalaupun tidur secukupnya, malam hari jangan lupa qumil laila ila qulila, sholat tahajud. Makanya diminta secara medis betul maksimal pokoknya jangan lebih dari jam 10 untuk tidur. Nek jam 11 ke atas katanya ya itu sumber penyakit. Katanya kalau kita makan ke jam 11 ke atas itu tidak bisa mencerna. Makanan yang kita makan tidak bisa tercerna. Makanya secara medis kan tidak bagus sebenarnya kalau kita makan malam-malam itu jam 12. Nah surat yang keempat apa? Mudassir. Mudassir itu menunjukkan apa? Yo tidur ya tidur, tapi aja kelalen. Tidur di waktu siang hari untuk sholat. Sholat apa? Duha. Ya. Jadi kum itu sholat. Sholat apa? Duha. Ya. Nah baru kemudian yang kelima surat Al-Fatihah. Jadi jeda surat ini itu hanya jedanya sedikit. Mungkin hanya tidak nyampe 2 bulan, hanya beberapa hari saja, karena waktunya sempit. Al-Alaq ini dengan Al-Muzammil, dengan Al-Qalam ini jedanya sempit, karena terkait dengan Mudassir, dengan Muzammil itu terkait. Makanya surat Al-Fatihah ini bisa menjadi sholat ya, bacaan yang wajib. Makanya kalau sampai kita bertanya-tanya Al-Fatihah nomor 5 kapan dibacanya ketika sholat? Kalau secara fikih kan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kan tidak sah kalau sholat nggak tanpa Al-Fatihah toh. Kalau tanpa suratan nggak apa-apa ya. Tapi kalau tanpa ada Al-Fatihah tidak sah. Nah itu tadi saya sampaikan bahwa Al-Fatihah itu dengan ayat-ayat sebelumnya itu
jaraknya berdekatan, sehingga ketika ada perintah sholat maka orang itu ketika sholat sudah menggunakan surat Al-Fatihah. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, an Abdillah bin Amr bin As, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, sahabat Rasul yang kita tahu Amr bin As ini adalah sahabat Rasul yang pertama kali menaklukkan Afrika. Yang pertama ditaklukkan negara Mesir karena yang paling dekat dari Saudi Arabia dan berada di negara paling barat dari benua Afrika. Kalau yang paling barat ya Maroko, namanya Maghrib. Makanya kalau kenapa dinamakan Maghrib, karena negara yang paling barat. Maghrib kan barat namanya. Ya. Nah, itu makanya masjid yang pertama kali dibangun di Mesir namanya Masjid Amr bin As. Punya anak namanya Abdullah. Beliau berkata si Abdullah ini, sami itu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah bersabda, kataballahu maqadirul khalaik. Allah itu sudah mencatat takdir setiap makhluk hidup. Ya makhluk di sini ya berarti kalau yang punya taklif, punya kewajiban kan cuma dua, jin dan manusia. Malaikat itu nggak punya taklif dia, mau kerjanya cuma ibadah kok. Ya. Jadi kerjanya ibadah, ya dia hanya ibadah sujud ya sujud terus, ya ibadah terus. Ya. Nah kalau jin dan manusia kan dikasih otak. Kadang ada yang ingkar, kadang ada yang taat. Nah, menentukan takdir hamba Allah itu sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Berarti kan lama sekali. Bi khamsina alfa sanatin. Ini sama kayak cerita ta'rujul malaikatu waruh fi yaumin kana midaluhu khamsina alfa sanatin itu. Kalau enggak salah yang surat Ma'arij itu. Perputaran siang dan malam gugusan ya. Namanya ta'ruj, malaikat dan ruh manusia itu ya, kecepatannya itu satu hari bisa mencapai 50.000 tahun sehari. Ini kalau dihitung-hitung sehari sama dengan 50.000 tahun. Di akhirat ya berapa ribu tahun, berapa per jamnya berapa coba. Karena ada ayat lagi yang mengatakan satu hari sama dengan 1.000 tahun. Kalau 1.000 tahun bisa dihitung. Jadi kalau 1.000 tahun itu kan berarti 1 jam sama dengan 1.000 tahun. 30 menit sama dengan 500 tahun. Ya, terus maaf. 24 jam sama dengan 1.000 tahun. 12 jam sama dengan 500 tahun. 6 jam sama dengan 250 tahun. 3 jam sama dengan 125 tahun. 1 jam setengah sama dengan 62,5 tahun. Berarti kalau umur kita 63 tahun seperti Rasulullah, umur kita itu sebenarnya hanya 1,5 jam. Ini kan menurut versi akhirat. Nah ini udah given. Nah takdir yang kedua, yang kitabah, mencatat perjanjian ketika manusia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takdir yang ketiga adalah takdir umri. Ini takdir yang ketika kita masih dulu berada di perut ibu kita, sudah ditentukan ketika umurnya masih 40 hari. Yang 40 hari itu ya kayak cacing mungkin ugat 40 hari. Lalu diperintahkan oleh Allah malaikat itu ya, supaya ditentukan apanya? 4 hal. Rezekinya, ajalnya, amalnya. Summa yuktab, lalu kemudian ditulis, dicatat orang bejo atau orang apes. Tapi takdir yang seperti ini, kata kalau nggak salah Imam Rajab itu ya, penulis kitab namanya Fathul Bari.
Fathul Bari ini adalah kitab yang membahas tentang kitab Sahih Al-Bukhari. Ketika beliau meninggal dilanjutkan oleh namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitabnya sama, Fathul Bari. Nah, beliau menjelaskan bahwa kadang yang namanya rezeki itu bisa berubah. Ajal pun sama. Jadi ada misalkan nih, ya, ada orang sudah ditakdirkan di Lauh Mahfuz meninggal misalkan tanggal 28 Februari, ya, misalkan, ya. Lalu ketika tanggal 27 Februari ini orang banyak sedekah, banyak beramal soleh, banyak bersilaturahim, sehingga orang-orang yang diberi sedekah oleh orang itu mendoakan, ya Allah, moga-moga orang ini panjang umurnya. Semoga orang ini panjang umurnya, rezekinya melimpah, rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu doa ini sampai ihtazzatil ars, menggoncangkan ars. Allah mendengar doanya. Lalu perintahkan kepada malaikat untuk menghapus namanya orang itu yang tadinya meninggal tanggal 28 Maret Februari, diperpanjang sampai 10 tahun. Malaikat tanya, ya Allah, malaikat Malik, ini ceritanya si tabi'in ya. Malaikat Israil tanya, ya Allah, tugas saya gimana ini? Katanya suruh mencabut si hamba Allah Fulan bin Fulan. Ya, tapi hari ini tidak saya perintahkan kamu untuk cabut namanya. Kenapa sudah saya perpanjang 10 tahun? Kenapa ya Allah? Karena dia tanggal 27 dia banyak bersedekah, sehingga didoakan oleh banyak orang. Dan Allah saya panjangkan umurnya 10 tahun. Ntar nunggu 10 tahun meneh. Nah, ini ada begitu, ya. Makanya ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa itu, ya, Nabi Musa bertanya, ya Allah, apa yang menyebabkan umur saya berkah? Saya bisa panjang umur. Kalau ini cerita dalam Taurat, ya, karena Allah kan berfirman kepada Nabi Musa, apakah sholatku? Bukan sholatmu. Sholatmu itu urusanmu, hanya untuk dirimu. Apakah puasaku? Puasa juga merupakan urusanmu, hanya kamu sama aku. Lalu apa ya Allah? Sedekahmu. Karena dengan sedekahmu itu kamu didoakan oleh banyak orang. Mesti ono wong nek dikasih sedekah, ada dikasih zakat, mesti mendoakan yang baik, tidak mungkin mendoakan yang jelek. Ono wong misalnya dikei kok 200 sejuta, apa lalu kemudian mendoakan semoga kamu cepat mati? Ya ora to ya. Semoga panjang umur, semoga rezekinya berkah. Nah, ini yang menyebabkan umurmu berkah. Jadi kadang bisa begitu takdir itu. Ya. Makanya namanya takdir umri. Ya. Jadi bisa tertunda rezekinya sama. Bisa tiba-tiba dikala orang itu jatuh, ternyata kemudian melesat tinggi, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu nasib orang. Kadang saya tuh kalau ngajar itu tidak pernah menghina mahasiswa atau siswa yang mohon maaf mungkin pengetahuannya kurang. Ya, kadang kita nggak tahu, siapa tahu dia jadi anggota dewan. Ya. Yang suatu saat dia punya perda, memperjuangkan perda yang menguntungkan kita umat Islam. Kita nggak tahu. Makanya karena nasib orang itu kadang kita nggak tahu. Saya kadang sering menjumpai teman-teman mahasiswa
ini biar ejarku batinnya aku sebagai dosen itu kan kadang guru itu kan kadang sering ngece sama murid. Ejarku biar bodoh. Kok iso ya dadi bupati, kok iso dadi gubernur, kok iso dadi presiden, kok iso dadi kadang guru kan gitu Pak. Ya, termasuk saya. Ya, karena tahu dulu itu ketika kuliah seperti apa, kok ternyata kok bisa begitu. Nah, itu nasib. Ya, karena nasib orang itu kadang bisa begitu. Ya saya juga merasakan, loh kan biar jelku yuk IP-nya 2, kok ya saya kok jadi bos. Ya. Nah itu nasib. Karena apa? Bodoh, pinter, ya bisa kalah sama wong nasibnya bejo. Sarjana ekonomi bisa jadi orang ada duit. Lulusan SD duit akeh. Ya, padahal orang tahu belajar tentang ekonomi. Ya. Itu karena apa? Nasib. Wong sing lulusan SD dia rajin, arep dodol gorengan yo dodol sing penting menghasilkan rezeki. Sing sarjana ap dodol gorengan gengsi. Oh, masa sarjana dodol gorengan? Nah, mungkin dia nggak pernah dapat itu. Ya. Filosofi rezeki itu beda dengan kepintaran. Fayuk tabrizku wa ajaluhu wa amal. Ya. Termasuk yang sakiyun au saitun. Bisa jadi nih orang itu sudah ditakdirkan Allah itu apes, sul khotimah gitulah. Tapi tiba-tiba dia melakukan suatu amalan yang menyebabkan ia husnul khotimah. Makanya kan kadang kita nggak boleh menghina orang yang jahat sekalipun. Ya. Makanya ada cerita tentang pelacur bisa masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing. Ya. Lalu ada cerita pembunuh sudah membunuh 100 orang, dia kepengen tobat, termasuk min husnil khotimah. Ada cerita tentang Barseso, seorang kiai, seorang ulama, seorang pastor hebat di era Bani Israel, santrinya melakukan pelecehan seksual sama santriwatinya, lalu dihukum gantung. Kan banyak cerita-cerita semacam itu. Cerita yang disebutkan dalam hadis yang diceritakan oleh Rasulullah supaya kita mengambil iktibar, mengambil pelajaran. Karena zaman dan kejadian itu kadang ya berulang. Sing kaya iki zaman saiki itu zaman biyen yang wis ono. Perilaku kaya kasus daerah Batang ya kan biyen. Daerah Bandar apa ngendi sing ono kiai melakukan pelecehan lalu dipenjara nang Batang. Sipirnya datang ke kampus mau kerjasama dengan saya. Ketika waktu itu dia cerita kasusnya itu jadi mesake kiai ini lho ngopo nang sesama nabi dibalsem. Apa sih dibalsem? Ya kuwi niku ambendino. Lha ora ditulung panjang ngomong kaya kuwi. Ya. Pak ora lah, go pelajaran ngono. Ya jerit-jerit jor ya karena kasusnya kasus berat. Ya. Pelanggaran HAM yang paling berat itu kan adalah kejahatan dalam bidang seksual. Karena sama saja dengan membunuh jiwa. Ya. Makanya kenapa kok namanya perzinahan yang muhson itu sampai dirajam, yang ghairu muhson dicambuk, ya. Dan cambukannya ngeri, ya 100. Tapi kalau kita nuduh orang itu berzina, cambukannya juga ngeri juga, 80 cambukan. Makanya sahabat Umar itu, ini yang mungkin jarang diekspos. Kalau nggak salah namanya Abdurrahman bin Umar, punya anak Abdurrahman. Abdurrahman ini ceritanya nguntit ada seorang sahabat yang selingkuh ceritanya, ya kan? Nah, diuntit sama dia di tengah padang pasir. Betul, ada seorang sahabat ini zina. Cuma yang lihat kan cuma Abdurrahman toh, kan? Cuma seorang dia.
Kan kurang telu. Nah Quran kan mengatakan arbaati syuhada, kurang telu. Padahal faktanya benar. Sama sahabat Umar ketika dia jadi khalifah, ya, dianggap kamu itu buat fitnah. Kamu melakukan qadzaf, menuduh orang melakukan zina. Nah anaknya kan sami wallahi ya, aku weruh dewek ya di padang pasir. Lah kamu yang lihat kamu apa siapa? Ya saya tok. Lah Quran kan mengatakan 4, kurang 3 dong. Kamu kena pasal 1. Apa qadzaf? Akhirnya apa? Dicambuk. Dan yang menyambuk sendiri adalah sahabat Umar bin Khattab, bapake dhewe. Ngantek 80. Ya memar ya berdarah-darah tanpa kenal ampun. Sampai kemudian sakit, mungkin sampai sekarang masuk rumah sakit Bendan gitulah. Opname 1 minggu opname meninggal dunia. Ini yang jarang ada cerita dalam sejarah. Kalau nggak salah anaknya yang namanya Abdurrahman bin Umar meninggal karena menuduh orang berzina. Ya. Kalau namanya kalau ndak Abdurrahman ya. Kalau Abdullah enggak, Abdullah bin Umar ada nama, kalau enggak salah Abdurrahman. Jarang terekspos oleh sejarah. Ya. Nah, itu. Kemudian yang ada takdir namanya takdir tahunan. Ini yang biasa ada malam namanya malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar ini adalah malam di mana kita itu diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadar kita itu selama waktu 1 tahun, makanya namanya takdir hauli. Ini ditentukan pada malam ini gimana, dia baik apa tidak gitu. Nah makanya kok kenapa kita tiap hari itu ya diminta untuk selalu banyak berbuat baik, karena setiap amalan baik dan buruk kita itu diangkat oleh Allah setiap pagi menjelang matahari terbenam, menjelang matahari terbit, ya, dan sore hari menjelang matahari atau ketika matahari tenggelam. Ya. Ini yang dilakukan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Itu harian. Mingguannya setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Makanya kenapa kita disunahkan untuk puasa pada hari Senin dan Kamis? Kan begitu urutannya. Bukan sebatas Senin, pokoknya Senin. Tapi kan ada sebabnya. Kenapa kok Senin? Turfaul a'mal, diangkat ke langit. Makanya Rasulullah mengatakan ketika turfaul a'mal ini wa ana shaim, saya dalam keadaan berpuasa. Rasul gitu loh. Padahal nek ora perlu puasa ki Rasul kan pasti otomatis dapat surga. Tapi kan beliau tuh ngajarin, bukan ngajarin untuk dirinya dan keluarganya, ngajarin buat umatnya. Iki loh, aku ki puasa terus. Ya men umatnya ya padha tiru, kaya ngene iki aku. Jadi kalau dipikir-pikir ya ngomong ibadah. Ya kalau udah dijamin surga buat apa ibadah coba? Makanya kenapa sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga itu rata-rata orang yang rajin ibadah. Semakin diberitahu bahwa kamu masuk surga tanpa hisab, semakin banyak ibadah. Kenapa? Malu. Wis dijamin masuk surga kok ternyata tidak rajin ibadah. Ya. Kemudian yang terakhir adalah takdir yaumi. Ini takdir yaumi ini adalah perincian dari takdir yang hauli, yang tahunan, yang ditakdirkan sebelumnya, rincian di takdir hauli rincian di takdir umri. Setelah itu takdir umri merupakan rincian penciptaan pertama pada hari perjanjian yang ditasbih di takdir azali. Ya, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin wa fi sya'an. Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepada Allah setiap waktu dia dalam kesibukan wafi sya'an. Ya, aina matakunu yudrikumul maut. Ini kan masalah kematian.
Ini berarti mau dimanapun kalau sudah perintah, ya, makanya malaikat maut mengatakan ketika Nabi Ibrahim protes kepada malaikat maut, kenapa kau cabut nyawaku sekarang? Ya, kenapa kau tidak cabut nyawaku nanti saja? Malaikat maut ini mengatakan, saya itu mencabut nyawa karena perintah. Kalau nggak ada perintah ya nggak mungkin. Ya, jadi hakikatnya yang mencabut nyawa itu bukan malaikat, ya. Malaikat diperintah, ya Allah yang kasih perintah. Ya, makanya kadang di sini para ulama itu kadang menafsirkan, ya, menafsirkan apa tanda-tanda. Ya walaupun saya tidak tahu apakah kalau dalam hadis sih tidak ada. Cuma ini karena apa feeling aja. Ya. Ini yang dinamakan dengan isyarah, firasat. Kalau dalam hadis itu kan ittaqu farasatal mukmin fa innahu yanduru binurillah, kan begitu. Hendaklah kalian takut pada firasatnya seorang mukmin karena dia bisa melihat dengan nur Allah. Jadi ada orang merasa sebentar lagi meninggal itu firasat. Makanya kan kadang ada orang meninggal itu aku kepengen Bali, aku kepengen menggone bapake kayak cacilik, aku kepengen meng masjid terus beribadah, ya. Wong biasanya meriang terus. Arab meninggal biasanya ketika meriang orang gelemangan. Ketika Arab meninggal wis gelemangan. Dikira nang wong waras, dia sembuh. Padahal sebentar lagi meninggal dunia. Nah, itu kadang kita tuh orang hidup atau orang sehat tuh paham. Itu yang dinamakan apa? Firasat. Ini yang namanya firasat itu ada firasat baik, ada firasat buruk. Ada firasat yang baik. Kadang ulama kemudian banyak yang ketika 100 hari perasaannya begini, ketika kurang 40 hari begini, kurang 1 minggu begini, kurang 3 hari begini, kurang sehari begini. Nah, itu namanya apa? Firasat. Yang tahu firasat seperti itu biasanya orang yang ada di sekelilingnya. Nah, kadang tahu firasat kayak di meneh gitu kan. Makanya firasat mukmin begitu. Atau orang itu merasakan sendiri. Oh ya, aku coe arep ngene. Kumpulkan semua anak-anaknya, diwasiatkan. Tapi dibaginya nanti ketika saya sudah meninggal, sehingga menjadi waris. Ya. Ini kamu sana, di sini, di sini. Jadi ini kalau dalam pemahaman kita Muhammadiyah itu masuk dalam kategori apa? Irfani. Ya. Jadi irfani itu ya hati, insting. Ya mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Udah sampai jam 9 kirang gangsal menit. Monggo sarang-sarang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku liqul hada astaghfirullah nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.